Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur. Kelas Y pagi, NIM 31191011. Mahasiswa IPP GRI. Mata kuliah Kajian Bahasa Daerah Kalimantan Barat, dosen pengampu Al-Asadi Halim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kajian sintaksis. Yang pertama, pengertian sintaksis. Pengertian sintaksis menurut para ahli. Pertama, menurut Ramlan, sintaksis adalah bagian atau cabang ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk, wacana, kalimat, klausa, dan prasa. Yang kedua, Marjusman Makskan. Menurut Marjusman Makskan, sintaksis adalah bagian atau bidang ilmu bahasa yang mempelajari tentang penyusunan kata, frasa, dan klausa antara satu dengan yang lain atau antara sesama dalam suatu konstruksi yang memandang pengertian. Yang ketiga, Vihar tahun 1981, 270. Menurut Vihar, sintaksis adalah menyelidiki semua hubungan antara kelompok kata atau antar prasa dalam suatu sintaksis. Sintaksis mempelajari hubungan gramatika di luar batas kata, tapi dalam satu satuan yang disebut kalimat. Yang keempat, Gori Keraf tahun 1978, 158. Menurut Boris Keraf, sintaksis adalah bagian tata bahasa yang mempelajari dasar-dasar dan proses-proses pembentukan kalimat dalam suatu bahasa. Yang kelima, menurut Meolino, tahun 1976,2103. Menurut Meolino, sintaksis adalah suatu kaidah kombinasi kata menjadi satuan yang lebih besar, yaitu frase dan kalimat. Yang ketujuh, Ramlah tahun 1976, 250. Menurut Ramlah, sintaksis adalah bagian dari tata bahasa yang membicarakan struktur frase dan kalimat. Selanjutnya, struktur sintaksis. Secara umum, struktur dari sintaksis ini terdiri dari susunan subjek, predikat, objek, serta keterangan yang berkenaan dengan fungsi sintaksis. Nomina, verba, adjektiva, dan juga numeralia berkenaan dengan kategori sintaksis. Sedangkan untuk pelaku, penderita, serta penerima itu berkenaan dengan peran sintaksis. Secara umum, struktur sintaksis S, P, O, K. Contohnya, nenek melirik kakek tadi pagi. Nenek menunjukkan subjek, melirik menunjukkan predikat, kakek menunjukkan objek, tadi pagi menunjukkan keterangan waktu. Namun, susunan sintaksis tidak harus selalu berurutan SPOK. Selanjutnya, fungsi sintaksis. Fungsi sintaksis adalah hubungan antar unsur bahasa dilihat dari sudut pandang penyajiannya. Sudut pandang penyajiannya itu di dalam ujaran atau klausa. Jenis sintaksis yang umum diakui oleh subjek, predikat, objek, pelengkap, serta keterangan. Fungsi sintaksis ini yakni memegang peran penting atau peran paling dominan di dalam teori tata bahasa dependensi yang menguraikan tiap-tiap dari unsur kalimat itu menjadi fungsi sintaksis spesifik. Kebanyakan pakar harus memiliki S dan P. Menurut Chef 1910, paling penting predikat karena predikat harus selalu verba atau diverbakan. Fungsi lain muncul tergantung pada verbanya. Verba yang transitif tentu akan memunculkan objek dan verba yang menyatakan lokasi. Pendapat ahli tata bahasa tradisional, fungsi, subjek, nomina, predikat, verba, objek, nomina, keterangan, adverbia. Alat sintaksis. Yang pertama, urutan. Bahasa itu penuh aturan, pola, dan keajekan. Dari beberapa kecenderungan yang dapat diamati, dapat disebutkan bahwa kesetiaan terhadap aturan, pola, dan keajekan itu ada maksudnya. Aturan itu agar ada bahasa
dapat tersaji secara nyaman, berwujud ringkas, tetapi pesannya dapat dipahami dengan jelas. Di antara wujud aturan dalam bahasa adalah adanya urutan kata. Dalam bahasa, urutan kata dapat berperan sebagai penentu makna gramatika. Urutan yang berbeda dapat menyebabkan satuan itu gramatik atau tidak, terasa nyaman didengar atau tidak, dan sudah dipahami atau tidak. Di samping itu, urutan kata juga berpotensi sebagai pembentuk variasi kalimat. Selanjutnya intonasi. Intonasi adalah pola perubahan nada yang dihasilkan pembicara pada waktu mengucapkan ujaran atau bagian-bagiannya. Bentuk kata. Dilihat dari bentuk katanya, dalam bahasa Indonesia terdapat kata dasar dan kata turunan. Contoh kata dasar ialah muat. Kata turunannya adalah dimuat dan memuat. Dalam contoh keempat, misalnya, jika kata dimuat diubah menjadi memuat, tentu makna kalimat tersebut menjadi berbeda dengan kalimat asal. Bahkan kalimat tersebut menjadi tidak bermakna atau bertemu. Yang keempat, kata sarana atau kata tugas. Pada saat ini, istilah kata sarana kurang memasyarakat. Biasanya istilah yang dikemukakan oleh Samsuri itu dikenal dengan istilah kata tugas atau partikel. Kata tugas atau function word adalah kata yang terutama menyatakan hubungan gramatikal yang dapat dibubuhi afiks dan tidak mengandung makna lesikal, antara lain proposisi, konjungsi, artikula, dan pronominal. Ciri-ciri kata tugas sebagai berikut. Yang pertama, jumlahnya terbatas. Kedua, keanggotaannya relatif tertutup. Yang ketiga, biasanya tidak mengalami proses morfologis. Yang keempat, biasanya tidak memiliki makna lesikal, tapi mempunyai makna gramatikal. Selanjutnya, kata sebagai satuan sintaksis. Sintaksis sebagai subsistem bahasa mencakup kata dan satuan-satuan yang lebih besar serta hubungan-hubungan di antaranya. Kata merupakan satuan terkecil dalam sintaksis. Satuan yang lebih besar dari kata sebagai yang umum dibicarakan dalam sintaksis berturut-turut ialah frase, klausa, dan kalimat. 1. Kata. Kata dalam tataran gramatikal. Kata adalah satuan terkecil dalam kalimat. Kata memiliki potensi untuk berdiri sendiri dan dapat diubah atau berpindah dalam kalimat. Contohnya, semalam hujan turun. Contoh yang kedua, hujan semalam turun. Contoh yang ketiga, hujan turun semalam. Misalnya kata semalam dapat berpindah di awal kalimat, tengah, ataupun di akhir kalimat. Kedua, frase. Satuan sintaksis yang lebih besar dari kata adalah frase. Frase adalah satuan gramatikal yang terdiri dari dua atau kata atau lebih yang tidak berciri klausa atau tidak berciri predikat dan pada umumnya menjadi pembentuk klausa, seperti halnya dengan kata frase, memiliki potensi untuk berdiri sendiri menjadi kata. Yang ketiga, klausa. Satuan sintaksis yang lebih besar dari frase adalah klausa. Klausa adalah satuan gramatikal yang disusun oleh kata atau frase dan yang memiliki satu predikat. Pada umumnya, klausa merupakan unsur pembentuk konstituen kalimat. Contohnya, Ali membaca buku. Yang kedua, Ali mahasiswa. Yang ketiga, Ali dan Ani membaca buku itu. Klausa dapat menjadi kalimat jika ke dalam klausa itu diberikan intonasi final atau kalau dalam klausa itu diakhiri dengan titik. Yang keempat, kalimat. Satuan sintaksis lebih besar dari klausa adalah kalimat. Kalimat adalah satuan gramatikal yang disusun oleh konstituen dasar dan intonasi. Konstituen dasar itu dapat berupa klausa, frase, maupun kata. Contohnya, Ali membeli mangga. Klausa, mangga itu manis. Frase, mangga. Kalimat di atas jika dilafalkan, maka akan jelas peranan intonasi final dalam pembentukan status kalimat. Kalimat satuan sintaksis yang diperluas dengan menambah klausa dengan sifat hubungan paraktak